Aku nggak sendirian loh. Tuh, ada ratusan bebek di belakangku. Rame ya. Sabar ya, Bek. Aku buka pintu gerobaknya dulu. Waduh, Byung. Kok malah rubuh? Duh, kasihan bebekku. Pak, turun, Pak. Ternyata aku lupa mengunci palang gerobaknya. Pantesan rubuh. Suwun ya, Pak, yo. Pak, turun, Pak. Wes tinggal, Pak. Turun, Pak. Nah, ayo, Bek. Sana, cari makan sepuasnya ya. Duh, kemana tadi bebekku cari makan? Wah, bener toh, aku ketinggalan. Syukurlah bebeknya masih dalam kelompok. Tuh lihat, rapi kan barisannya? Ternyata Teh Aini mau memanfaatkan bambu untuk masak bebek. Katanya sih mau diolah seperti bebek papillon. Bumbunya cabai rawit, bawang merah, bawang putih, jahe, kunyit, gula dan garam. Daging bebek dipotong kecil-kecil dan dibumbui. Supaya lebih mantap, ditambah daun salam, daun jeruk, serai dan lengkuas. Kalau suka sayuran, boleh ditambah daun bawang, wortel, dan kemangi. Teh, ya teh bambunya yang buat masak entok. Oh, makasih ya, Dul. Oh, ya teh. Kelihatannya dibakar, tapi sebenarnya seperti dikukus yo. Soalnya ada tambahan santan di dalamnya. Santan bukan hanya membuat gurih masakan, tapi pengganti air untuk merebus. Hasilnya daging lebih empuk dan gurih. Kalau tanpa air atau santan, bisa-bisa daging matangnya kurang merata dan cepat gosong. Sebaiknya sih memakai santan dari kelapa tua yo. Katanya sih kelapa tua mengandung minyak nabati sekitar 30%. Itulah yang membuat masakan lebih gurih. Ya teh. Makanin ini. Oh, ya teh. Siap teh. Bebek aku bakarin sampai mateng. Teteh duduk manis aja yo. Wih, dari aromanya sudah bikin ngiler. Tinggal menunggu santan meresap dan daging bebek empuk. Tekstur daging bebek lebih tebal dari daging ayam. Sebaiknya daging bebek dimatangkan dulu supaya lebih cepat empuk.
bisa diungkep atau direbus. Saat mengungkep, biasanya ditambah beberapa rempah. Jadi, dagingnya bisa lebih keluar cita rasanya. Nah, ini dia bebek bambu yang sudah matang. Ternyata masih ada sedikit kuahnya. Lumayan nih, kuahnya aja enak loh. Gurih pol. Teh! Ngapain teh? Yuk, entok bambunya udah mateng. Ayo ibu-ibu, teh, ayo merapat. Bebek bakar bambunya sudah matang loh ini. Memasak pakai bambu ini nggak cuma praktis dan membuat daging cepat empuk, tapi juga bisa memberi aroma khas pada masakan loh. Rasanya bener-bener jos. Dagingnya empuk, bumbunya pas. Apalagi kalau makannya botram kayak gini, makin sedep rasanya. Sebagai wilayah dataran tinggi dengan jajaran 2 gunung yaitu Merapi serta Singgalang yang masih aktif, seolah menjadi berkah bagi wilayah Kabupaten Agam akan kesuburan tanahnya. Beragam tanaman atau tumbuhan pun dapat tumbuh subur dan ditanam di wilayah ini. Salah satunya tanaman jambu biji. Buah dari tanaman tropis yang berasal dari daratan Amerika ini dikenal memiliki banyak kultivar atau jenis yang cukup beragam. Tercatat ada sekitar 150 spesies tanaman jambu biji yang tumbuh menyebar di daerah tropis dan berhawa sejuk hingga ketinggian 1.200 meter di atas permukaan laut, seperti di wilayah Kabupaten Agam ini. Namun salah satu jenis yang paling familiar adalah jenis jambu biji merah yang bibitnya berasal dari budidaya di wilayah Kendal. Hampir di sebagian wilayah Indonesia, jambu biji atau juga sering disebut dengan jambu batu ini memang cukup digemari untuk dikonsumsi karena rasa serta kandungan vitamin C-nya yang cukup tinggi. Namun kali ini, aku bersama Ibu Titin di wilayah Nagari, Kaman Hilir, Kabupaten Agam, selain akan membuat bakwan dari jambu biji, juga akan berkreasi mengolah buah yang memiliki cita rasa manis dan segar ini menjadi salah satu bahan utama masakan, yaitu sambal goreng. Sesuai dengan sebutannya, buah sejati dari tanaman yang juga termasuk dalam tanaman perdu ini memiliki cukup banyak biji dan tidak dapat dicerna oleh saluran pencernaan karena teksturnya yang sangat keras. Sebelum diolah untuk dijadikan bahan masakan, jambu biji yang sudah dibuang bagian bijinya serta dicuci bersih, kemudian baru diolah. Buah jambu biji memiliki karakter daging buah yang sedikit keras atau pejal. Karenanya, untuk dapat diolah menjadi bahan baku olahan makanan seperti bakwan, daging buah yang telah terkumpul pun dipotong menjadi beberapa bagian atau irisan yang lebih kecil supaya mudah dicampur dengan bahan lainnya. Selanjutnya, setelah beberapa bahan baku bakwan siap, Ibu Titin pun melanjutkan membuat bumbu sederhana dari bawang merah dan bawang putih yang dihaluskan untuk olahan bakwan. Bakwan adalah cemilan atau kudapan yang bahan utamanya terbuat dari irisan sayuran yang biasa dijumpai di sekitar seperti wortel, kubis, toge, atau bahkan jagung yang dibuat adonan bersama dengan dicampur tepung terigu kemudian digoreng dengan banyak minyak. Selagi menunggu telur puyuh matang,
Buah jambu biji yang sudah dicuci bersih dan dibuang bagian bijinya pun diiris menjadi beberapa bagian yang kecil agar mudah ketika diolah atau dimasak bersama dengan bahan lainnya nanti. Proses pembuatan sambal goreng jambu biji ini sebenarnya hampir sama dalam tahapan pembuatan masakan sambal goreng kentang yang sudah cukup familiar. Penggunaan telur puyuh di sini selain menambah cita rasa dari masakan sambal goreng yang akan dibuat, juga menambah nilai gizi yaitu protein pada olahan sambal goreng jambu biji. Meski memiliki karakter daging buah yang keras atau pejal, namun jambu biji memiliki kandungan air sekitar 70%. Karenanya, sebelum dimasak bersama buah lainnya, irisan jambu biji pun digoreng agar teksturnya sedikit kering. Sebagai awalan, adonan sambal pun ditumis dengan sedikit minyak hingga sedikit berubah warna dan mengeluarkan aroma harum. Setelah bumbu siap, selanjutnya jambu biji serta telur puyuh pun ditambahkan ke dalam adonan sambal hingga tercampur merata. Agar olahan sambal goreng lebih gurih, tak lupa pula ditambahkan santan kental serta garam sebagai penambah cita rasa. Sementara aku mengolah sambal goreng jambu biji, Ibu Titin mematangkan adonan bakwan yang juga menggunakan jambu biji di dalamnya. Selain dinikmati segar sebagai buah atau olahan minuman seperti jus, jambu biji ternyata juga bisa diolah menjadi berbagai olahan makanan yang lezat. Bila biasanya masyarakat di wilayah Kabupaten Sijunjung hanya mengolah menjadi cemilan bakwan, namun masakan sambal goreng jambu biji yang aku buat bersama Ibu Titin di wilayah Agam ini seolah dapat menjadi pilihan lain serta variasi dalam mengolah buah yang kaya akan kandungan vitamin C ini. Sajian sambal goreng jambu biji ini juga syarat akan kandungan gizi yang cukup tinggi. Berdasarkan penelitian, jambu biji selain kaya akan zat antioksidan yang didapat dari kandungan vitamin C yang tinggi, buah jambu biji juga mengandung pektin yang membantu menurunkan kadar kolesterol. Selain itu, jambu biji juga memiliki kandungan senyawa flavonoid di mana berfungsi sebagai antiinflamasi atau peradangan ketika dikonsumsi oleh tubuh.